Shalom, bersyukur kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya GSJA Maranatha memiliki konten baru, yaitu Belajar Bersama. Apakah itu Belajar Bersama? Belajar Bersama adalah konten YouTube baru dari GSJA Maranatha Malang. Nah, di segmen ini kita akan belajar bersama-sama mengenai permasalahan yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, boleh menulis di kolom komentar di bawah ini atau bertanya di sosial media kita @GSJA Maranatha MLG. Di episode ini kita akan mendatangkan narasumber, yaitu Kak Lydia Susanti. Beliau adalah Wakil Gembala Sidang dari gereja kita. Mari kita sapa. Selamat datang Kak Lydia, bagaimana kabarnya? Selamat siang, selamat malam, selamat pagi semuanya. Sehat selalu ya. Pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh kakak-kakak kita di GSJA Maranatha ini di setiap series video belajar bersama di channel YouTube GSJA Maranatha Malang. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube GSJA Maranatha Malang dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan update video terbaru kita. Oke, langsung aja. Pertanyaan-pertanyaannya sudah masuk dan saya akan membacakan dari Instagram, yaitu @giovano_aog. Nah, pertanyaannya ini Kak Lydia. Mau tanya dong, bagaimana bisa kita belajar untuk konsisten dalam bersyukur? Wow, kalau bersyukur gitu ya. Pertama kali gini, kalau etika di Jawa Timur khususnya ya, budaya kita setelah dikasih makan bilang apa dong? Terima kasih. Terima kasih. Atau kalau misalnya teman-teman diantar kemana dengan selamat, turun dari mobilnya kita bilang apa dong? Terima kasih. Terima kasih. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan terus kemudian kita itu bilang gini, ketika bangun pagi Tuhan berikan nafas yang segar, terus kemudian kita jangan lupa bersyukur. Terima kasih Tuhan buat nafas yang Tuhan berikan pagi hari ini. Mari kita baca satu ayat ya. Jadi Tante ngomong kayak gini karena di Alkitab ada nih, Efesus 5 ayat 20. Di sini dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalau di sini dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, maka bukan hal yang senang aja, tapi hal yang tidak senang pun kita harus menyikapi bahwa itu adalah cara Tuhan menyapa kita. Jadi kalau misalnya teman-teman bangun pagi atau mungkin dalam perjalanan teman-teman jatuh dari motor atau mungkin ada teman yang melukai kita, maka itu adalah caranya Tuhan mengingatkan, woi ada aku, tenang. Sehingga kita bilang, Tuhan terima kasih buat kejadian hari ini. Jadi bukan kita yang pertama kali ngomel gitu kan. Jadi semakin seseorang dewasa bertambah umurnya, maka kita akan bilang mudah untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Kalau kita dikasih makan, sudah makan, terus kasih minum lagi, ya kita nggak lupa bilang terima kasih gitu kan. Kalau kita semakin lupa bilang terima kasih, sepertinya kita semakin kecil ya. Kalau anak bayi dikasih, nggak pernah dia bilang terima kasih. Tetapi semakin bertambah usia, kita harus bilang terima kasih. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya bersyukur yang konsisten, maka seperti kita kalau ngasih seseorang, orangnya nggak bilang terima kasih, bisa aja loh di dalam hati kita, nggak akan tak kasih lagi, gitu kan. Untung kita bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan, semakin kita bertambah usia, harus semakin peka. Terima kasih Tuhan. Nggak harus berdoa, tapi bilang dalam hati, terima kasih Tuhan. Gitu Kak Siska. Wah, terima kasih Kak Lydia. Ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Google Form, tapi ini no name nih. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih cara kita untuk mengenali suara Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau misalnya gitu ya, dalam keadaan lampu mati gitu, terus mama yang bilang, Kak Siska,
pasti Kak Siska bukan berpikir ini papanya Kak Siska. Benar? Pasti ada yang membedakan nih, gitu kan? Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin kita peka. Oh, ini suaranya ini. Tetapi kalau semakin kita nggak deket dengan orang itu, kita nggak bisa membedakan. Ini suaranya siapa? Tuhan atau pawang es? Gitu ya. Jadi, kenapa Tante bilang begini? Ya seperti kalau kalian di rumah tuh. Kalau walaupun lampu gelap, lampu mati, walaupun kalian nggak melihat orangnya, ketika kalian dipanggil, Kak Siska, pasti langsung kita peka. Ya, Ma, ya, Dek, ya gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu suaranya. Nah, kalau kita ingin mengenal suara Tuhan, ada tips di Roma 12 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana nih bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan? Itu ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan dengan baik, wow, kita akan mudah untuk mendengar suaranya. Jadi hubungan itu harus diperjuangkan, gitu ya. Hubungan harus diperjuangkan. Gak bisa nih kalau misalnya kita punya seseorang, entah itu teman, entah itu pacar, terus dia ada di depan kayak Kak Siska gini ada di depan, terus tante gini, apakah saya semakin tahu, semakin mengenal Kak Siska dengan baik kalau misalnya ketika ketemu, gitu kan? Terus diajak ngomong sama Kak Siska, terus apakah saya makin mengenal Kak Siska? Pastinya enggak. Jadi hubungan ini harus diperjuangkan. Hubungan ini harus kita jaga dengan baik. Gimana caranya? Mulai hari dengan sapaan kepada Tuhan. Lalu kalau ada kesempatan untuk membaca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ini adalah suaranya Tuhan. Gimana kita bisa mengenali? Ini nggak benar ini. Nggak bisa. Jadi yang pertama adalah jalin hubungan. Kemudian perjuangkan hubungan ini dengan baik. Maka lama-lama kita akan peka. Oh, ini suaranya Kak Siska. Oh, ini suaranya Kak Tio yang lagi mempersiapkan kamera gitu ya. Nah, jadi kita akan peka, ini suaranya siapa. Oleh karena itu, anak-anak kaum muda ya, khususnya, yang merasa muda gitu. Nah, mari kita semakin bertambah hari, bertambah usia, kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya peka suaranya, supaya kita mudah mengenali suara Tuhan di dalam hidup kita. Gitu Kak Siska. Wah, mengena sekali ya rasanya ya. Pasti akan semakin menggelegar ini dengan pertanyaan berikutnya yang masih berhubungan Kak Lydia. Dari Google Form juga, tapi no name, gimana cara aku tahu kalau sudah menyembah Tuhan dengan benar? Nah, menyembah Tuhan dengan benar itu ada di tadi ya, yang kita lihat ya di ayat yang pertama, Roma 12 ayat 1 ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau kasih persembahan kepada Tuhan itu bukan 99,9, tetapi 100%. Apa itu persembahan yang hidup? Salah satunya, persembahan yang hidup adalah kalau misalnya kalian ulang tahun, terus ada orang yang ngasih hadiah, teman-teman semuanya setengah hati. Duh, Lydia ulang tahun lagi. Ayo, seneng nggak? Pasti nggak seneng. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mempersembahkan
diri kita itu harus hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, tipsnya adalah satu, caranya apa ini? Mengecek, bukan cek suhu aja ya, tapi cek. Mari kita baca. Di dalam Matius 15 ayat 8. Di sini dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi kalau menyembah Tuhan harus dimulai dari hati. Kalau beragama, semua orang beragama, tetapi beribadah itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Orang lain nggak bisa bilang, oh Kak Siska ini rek hari Minggu nggak ke gereja berarti nggak beribadah. Itu boleh orang mungkin ngejudge kita kayak gitu, tapi sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan dimulai dari hati. Jadi kalau kita mau memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, mulai dari hati. Jadi bangun tidur, jangan langsung turun dulu. Oke, hari ini adalah hari untuk Tuhan. Jadi mulai bersyukur, terima kasih Tuhan, aku hari ini mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Hatinya harus kita fokuskan, bukan kepada HP. Oke, bangun tidur bukan cari HP-nya, tapi hubungan itu harus diperjuangkan. Cari Tuhan, mengucap syukur dulu. Gitu Kak Siska? Wah, dan sepertinya nih masa-masa pandemi ini banyak yang tergoda ini. Jadi ada yang bertanya lagi di Google Form, no name juga, apa sih kunci keberhasilan dalam mengatasi godaan? Nah, kalau mengatasi godaan itu, saya kembali lagi kepada Alkitab ya. Tentang Yusuf digoda oleh Potifar. Nah, ketika digoda oleh Potifar, yang dia lakukan adalah lari. Kalau misalnya sekarang firman Tuhan minggu lalu gitu ya, beberapa minggu yang lalu yang dibawakan oleh pendeta Yaneman, itu mengatakan seringkali iblis itu masuk di pikiran kita. Ketika dia mulai pasang perangkap di kepala kita, maka kita harus melakukan lari dengan cara melakukan kegiatan yang lain. Jangan dibiarkan perangkap itu ada di nomor 1, 2. Kita lolos dari nomor 1 masuk nih yang kedua. Maka kita harus lari. Kita ini bukan orang yang kuat. Maka kita harus lari. Lari itu berarti kita menjauhi godaan. Dan kita langsung bilang, ada Tuhan loh. Firman Tuhan katakan Tuhan ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita ada godaan, wow, tenang, Tuhan ada di samping. Kita harus lari. Tapi kita harus lari dulu. Yusuf itu lari dulu, baru setelah itu dia tertolong, gitu kan. Tapi kalau kita, oh aku digoda, gitu kan, itu beda lagi nih ya. Berarti kita menikmati godaan, pasti kita akan jatuh, 1, 2, 3. Tapi seandainya teman-teman jatuh, gitu ya, dalam godaan itu, nggak apa-apa, Tuhan masih mengasihi kita. Mari berusaha lagi, untuk kita bangun lagi, kita menang lagi. Gitu ya, semangat ya kaum muda. Wah, ini terakhir nih, nggak terasa ya, yaitu dari Widi melalui Google Form, bagaimana berpacaran yang benar menurut agama Kristen? Wow, kalau berpacaran ini topiknya harus lama banget gitu ya. Tapi mungkin saya bisa kasih tips kepada kalian semua. Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kalau kita mau memilih pacar, seperti yang tadi yang ditanyakan, dengar suara Tuhan. Apakah ini yang jadi pacarku? Gitu ya. Jangan-jangan bukan. Kalau bukan, nah tipsnya gini. Tante kasih tips ya. Pasti teman-teman semua tahu cerita tentang Simpson. Simpson kalau kita baca di Hakim-Hakim 14 ayat 2, dia memilih pasangan karena dia suka, karena aku suka. Ketika diingatkan oleh orang tuanya, loh nggak ada itu loh putri-putri Israel istilahnya. Dia bilang, enggak, aku mau ini karena aku suka. Bahaya loh. Kalau standarnya kita cuman suka. Kalau suka akhirnya kita baca di Hakim-Hakim 16, Simpson matinya diolok-olok.
Diolok-olok itu maksudnya apa? Ditaruh di sebuah gedung yang besar, kita nggak tahu loh, dipersekusikah dia, ditelanjangikah dia, dipukulikah dia karena dia buta, sehingga dia mencari siapa yang memukul, dan itu ditertawakan oleh banyak orang. Jadi, kalau kalian pacaran hanya karena suka dan bukan kehendak Tuhan, hati-hati endingnya ya. Endingnya ini nggak main-main loh. Simpson harus dipersekusi di hadapan banyak orang. Tidak dijelaskan dengan pasti, ditelanjangikah dia, dipukulikah dia, kemudian apa ya, kalau disepakkah dia, kita nggak tahu. Pasti itu ada, hanya tidak dijelaskan. Dan itu ditertawakan oleh banyak orang. Dan endingnya dia mati bersama dengan banyak orang. Nah, bagaimana ending yang kita mau? Kalau kita mau pacaran, kita harus membuktikan bahwa pacar kita itu memang cinta sama kita karena itu maunya Tuhan. Nah, bukan karena karena dia ganteng, karena kalau sama dia aku nyaman, bukan loh. Hati-hati kalau kriterianya adalah suka. Oke, jadi kalau kita menjalani itu, sebenarnya ketika kita pacaran, kita ngetes, benarkah dia mencintai aku dan Tuhanku? Nah itu kan, jadi ini pembicaraannya agak panjang, nanti biarlah kaum muda yang akan terus membahas tentang hal ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada medsosnya GSJA Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Wah, terima kasih sekali Kak Lydia. Firman Tuhan singkat, padat, jelas melalui pertanyaan-pertanyaan ini ceritanya ya. Terima kasih sekali lagi diucapkan untuk Kak Lydia. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton channel konten terbaru di GSJA Maranatha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dan mengingatkan juga kembali di episode selanjutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman bisa menuliskannya di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan saya ingatkan kembali untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe GSJA Maranatha Malang baik di Facebook maupun di Instagram. Tuhan Yesus memberkati.